Pesta gelarnya kurang meriah hingga bikin kecewa fans di World Superbike Mandalika 2022. Ini jawaban Alvaro Bautista. Sejumlah pihak menilai pesta gelar juara dunia Alvaro Bautista di gelaran World Superbike Mandalika 2022 kurang meriah. Meski sempat selebrasi di tengah trek kemudian dilanjut di Paddock Show World Superbike Mandalika 2022, Alvaro Bautista tidak melanjutkannya dengan pesta yang lebih meriah lagi. Padahal, berdasarkan pengamatan yang hadir di depan Paddock Show Superbike Mandalika 2022, di sana ada banyak sekali fans yang berharap Bautista untuk melakukan selebrasi lebih liar lagi. Misalnya saja saat menuju parfum, Bautista diharapkan banyak fans untuk melakukan burnout ataupun selebrasi meriah lainnya. Fans berharap pestanya semeriah seperti Toprak Race G20 tahun lalu, ataupun yang dilakukan pembalap Turki tersebut di Mandalika akhir pekan lalu meskipun dia tak meraih gelar. Namun, hal itu tak dilakukan mantan rider MotoGP tersebut. Bahkan, usai selebrasi di panggung Paddock Show Bautista malah ngacir dengan mobil golf dan menutup wajahnya menuju garasi tim Aruba.it Racing Ducati tanpa memedulikan banyaknya fans yang berusaha bersenang-senang dan berfoto dengannya. Akhirnya yang sibuk diajak foto adalah figur lainnya seperti dua bos Ducati Corse, Paolo Ciabatti dan Gigi D'Aligna yang menyambut gembira ajakan fans untuk selebrasi dan berfoto. Di gelaran World Superbike Australia 2022, akhirnya Bautista menjawab pertanyaan banyak orang tersebut. Aku melakukan selebrasi tapi aku sangat lelah setelah balapan terakhir akhir pekan lalu, ungkap Bautista dilansir. Kupikir ini adalah kombinasi antara balapan yang ketat karena kami harus balapan di tengah suhu yang sangat panas. Ditambah ada tensi dan adrenalin, jadi itu kombinasi semua masalah itu, jelasnya. Bautista juga menilai pesta-pesta meriah sudah tak sesuai dengan pribadinya. Mungkin aku tak terbiasa berpesta, aku sudah terlalu tua, aku seorang ayah, aku bahkan tidur jam 10 malam, jelas pembalap 37 tahun ini. Politeknik Negeri Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar wisuda unik di Pertamina Mandalika International Series Circuit di Kabupaten Lombok Tengah Jumat. Kegiatan wisuda di sirkuit Mandalika ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Menparekraf Sandiaga Uno mengaku mengkhususkan untuk menghadiri acara wisuda Poltekpar Lombok meskipun banyak agenda lain seperti menyelesaikan KTT G20 di Bali. Karena bagaimanapun masa depan pariwisata ada di tangan alumni. PAD dari WSBK Mandalika 2022 sekitar 4 miliar rupiah belum diterima. Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan belum terima pendapatan asli daerah dari pajak hiburan pada ajang World Superbike yang digelar di Pertamina Mandalika International Series Circuit 11 hingga 13 November 2022. PAD dari ajang WSBK Mandalika 2022 belum diterima. Kita tunggu, balapan baru selesai juga, kata Kepala Bapeda Lombok Tengah, Jalaluddin Dipraya, Kamis. Target pendapatan asli daerah dari pajak hiburan pada ajang World Superbike di Pertamina Mandalika International Series Circuit 2022 tersebut sebanyak 4 miliar rupiah. Itu kalkulasi dari jumlah target penonton atau tiket yang dijual yakni 45.000 tiket, katanya. Target PAD pada pajak hiburan di ajang WSBK ini memang jauh lebih menurun bila dibandingkan dengan target PAD pajak hiburan MotoGP yakni 12 miliar dengan jumlah penonton 60.000. Pada ajang WSBK ini harga tiket jauh lebih murah bila dibandingkan dengan tiket MotoGP dan saat ini ada potongan harga 50%. WSBK 2021 kita dapat 2,5 miliar rupiah dan MotoGP 2022 12 miliar rupiah.
Sebelumnya, penonton pada ajang WSBK 2022 di sirkuit Mandalika tembus 51.000 orang. Tetapi, lalu lintas di jalan raya lancar tanpa macet setelah diberlakukan rekayasa lalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Polda NTB. Alhamdulillah, meski penonton WSBK pada hari terakhir ini membludak hingga 51.000 lebih, namun lalu lintas tetap lancar, kata Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Joni Widodo. Ajang WSBK itu berjalan lancar berkat kerjasama semua pihak dan kesadaran masyarakat NTB saat berlalu lintas. Perencanaan yang baik dari awal dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi kemacetan, mulai dari survei lapangan, melakukan koordinasi dengan semua pihak, membuat desain pengelompokan penonton sesuai warna tiket untuk diarahkan menuju tempat jalur parkir saat menonton WSBK di sirkuit Mandalika. Toprak Rezkiatoglu mencetak hasil gemilang pada WSBK Mandalika 2022 yang digelar akhir pekan lalu 11 hingga 13 November 2022. Menggunakan Yamaha YZF-R1, Toprak Rezkiatoglu memborong kemenangan di 3 balapan World Superbike Mandalika 2022, sekaligus pole position dan rekor fastest lap. Motor saya sangat enak dipacu di semua sesi dan saya bisa mengatur balapan seperti yang saya inginkan, kata Toprak Rezkiatoglu di sirkuit Mandalika Lombok 12 November 2022. Harga motor Toprak bisa tembus 2 unit mobil listriknya Toyota BZ4X yang di Indonesia kena bandrol 1,19 miliar on the road Jakarta. Diuntungkan punya berat badan ringan, begini saran juara dunia Superbike 2022, Alvaro Bautista ke pembalap lain. Jelang akhir kejuaraan dunia World Superbike atau WSBK 2022, muncul pembahasan mengenai berat badan pembalap yang memberi keuntungan kepada Alvaro Bautista. Pembahasan berat badan pembalap muncul menjelang seri World SBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Di saat posisi klasemen menunjukkan Alvaro Bautista difavoritkan bisa mengunci gelar juara dunia Superbike 2022 di World Superbike Mandalika. Pada musim WSBK 2022 ini, sebelum World Superbike Mandalika, Alvaro Bautista 27 kali naik podium yang 14 diantaranya podium pertama. Pembalap tim Aruba.it Racing Ducati itu akhirnya mengamankan gelar juara dunia Superbike pertamanya usai finish kedua di Race 2 World Superbike Mandalika 2022 Minggu 13 November. Saat Alvaro Bautista menjalani musim pertamanya di kejuaraan dunia Superbike pada 2019, dia memimpin hampir semua daftar top speed dengan Ducati Pinnacle V4R pada saat itu. Para pesaingnya takut dengan pencapaian ini, tetapi itu tidak terjadi lagi di tahun 2022 karena kompetisi telah maju secara signifikan dalam hal kecepatan tinggi. Pembalap tim Kawasaki yang juga juara dunia Superbike 6 kali, Jonathan Rea bahkan menilai mesin Honda CBR 1000 RR-R berpotensi lebih baik daripada motor Ducati. Namun demikian, para pesaing tidak memiliki peluang untuk bertahan lama melawan Alvaro Bautista. Yang lebih penting dari top speed adalah akselerasi, kata Alvaro Bautista. Saya ringan yang memberi saya keuntungan di trek lurus. Lanjutnya. Tetapi pembalap Spanyol ini mengakui pada saat yang sama berat badannya memiliki kekurangan, tetapi ini lebih sulit dilihat. Di trek lurus keuntungan mudah dilihat karena semua orang melaju lurus, ujar juara dunia GP 125cc tahun 2006. Jika pesaing saya menginginkan lebih banyak akselerasi, maka mereka harus berbicara dengan pabrikan mereka sehingga mereka dapat membantunya. Sebutnya, Alvaro Bautista adalah pembalap yang paling ringan di World SBK 2022, yaitu 60 kg. Saat digelarnya World SBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika pekan lalu, bobot minimum pembalap dan motor sempat juga dibicarakan oleh petinggi World SBK. Kemungkinan akan diterapkan pada musim balap tahun 2024. Siapa yang tahu apakah saya masih akan balapan, kata Alvaro Bautista sambil menyerangai.
Tidak ada berat minimum untuk tahun 2023, jadi saya senang, ucapnya.